itu berdiri, artinya saya urus di sini, beliaulah yang membantu awal karena beliau dulu adalah Kasubdit kelembagaan. Yang waktu itu saya itu mencari surat izin kampusnya itu di mana gitu kan, ternyata masih tersimpan di ruangan beliau. Padahal saya itu 2010 atau 2011 akhir, artinya 9 tahun sudah kelewat, ternyata surat itu masih duduk manis di ruangan kelembagaan. Dan waktu itu saya ke Kopertais karena syaratnya harus ada surat yang dari Dirjen. Sementara kita tanyakan pada yang ngurus awal, nggak tahu, saya juga belum tahu katanya suratnya. Ternyata suratnya belum diambil dari sejak berdiri tahun 2002 sampai 2011 awal, itu surat izin operasionalnya belum diambil. Dan dulu izin operasional itu kan berjangka waktu 5 tahun mati. Jadi kita ambil pun sudah kondisi mati, sebenarnya sudah mati 4 tahun karena 2002 5 tahun berarti 2007, kita 2011 awal. Saya diserai untuk ngurus, baru ngurus itu, ngurus perpanjangan izin, akreditasi dan seterusnya. Dan beliau yang membantu pertama kali kemudahan-kemudahan dan legalitas. Sekarang ini universitas, dulu namanya Setai An-Nur, yang dulu ada beberapa prodi tapi kita hanya mampu menjalankan satu prodi PAI. Beriring berjalannya waktu 2016 tambah satu prodi, dulu namanya PGRA. Nah 2016 beliau meninggalkan Diktis, pergi ke bagian lain, ke Humas. Nah, nggak pernah ini, nggak pernah campur lagi, nggak pernah. Makanya kemarin saya minta kepada Pak Kaban, kepala badan, supaya datang, karena kalau ngundang sendiri belum tentu datang karena masih pada repot-repot. Saya bilang kalau saya ngundangnya langsung ke kampus ini pasti nanti kayaknya nggak bisa datang, ini harus lewat kepala badan, biar ditugaskan kepala badan. Dan alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Kasih aplaus yang semangat. Kami mengaturkan ribuan terima kasih karena dulu kami bukan hanya dibantu legalitas, kita juga pernah dikasih mahasiswa. Karena ada suatu kampus yang sudah mengelola mahasiswa tapi belum punya izin. Akhirnya begitu izin terbit, mahasiswa ini kan sudah semesternya banyak. Kampus yang bersangkutan juga kebingungan karena mahasiswa nggak mau kalau diulang dari semester 1. Akhirnya membuat MOU dengan wasilah beliau dilimpahkan ke An-Nur. Ya waktu itu kita masih ngerintis, masih susah, mahasiswa juga masih sedikit, gedung juga masih beberapa lokal gitu. Artinya waktu itu ibarat begini, ibarat itu kita kehausan di tengah padang pasir, ada yang ngasih minum walaupun seteguk, itu lebih berharga daripada ketika itu dikasih emas 1 kilo. Kenapa? Di tengah padang pasir haus dikasih emas 1 kilo, ya nggak berguna. Yang diperlukan waktu itu air lah, kira-kira gitu. Jadi waktu itu kita dibantu, ya Allah terima kasih. Sehingga waktu itu lantaran dapat limpahan pindahan mahasiswa dari kampus lain, tanah yang di depan yang tadinya bukan milik kita kebeli. Nah yang bagian depan itu tadinya bukan milik kita, lantaran dapat mahasiswa itu alhamdulillah, lantaran jalan itu tanah yang bagian depan itu kebeli. Alhamdulillah. Bantu syukur ngono loh, alhamdulillah. Allah itu suka kalau kesyukuran itu ditampakkan. Makanya sampai Gusti Allah memerintahkan kepada kita, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kon ngomong-ngomong nono untuk nikmat. Tapi kita seringnya sebaliknya. Kalau susah mengeluh ceritakan kepada semua orang. Tapi kalau untuk nikmat meneng wae. Nah ini saya cerita nikmat semua ini, Pak Kapus, Pak Sekretaris, Pak Kepala Balai dan para guru-guru. Alhamdulillah 2016 kita mulai mau mengajukan berubah jadi institut, hingga 2017 akhir berubah jadi institut dan sudah waktu itu 2016 tambah akhir tambah beberapa prodi dari Setai menjadi institut. Dan 2017 selain jadi institut juga sebelum berubah jadi institut kita juga sudah diberi izin
program magister S2 manajemen pendidikan Islam, dan itu adalah program magister pertama di Sumbaksel bagi PTKIS. Belum ada. Se-Sumbaksel itu belum ada. Sumbaksel itu Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung. Itu belum ada PTKIS yang punya program magister. Yang pertama An-Nur. Baru diikuti dulu kalau tidak salah Al-Azhar Lubuk Linggau, terus Ma'arif Metro. Kita duluan. Alhamdulillah. Setelah jadi institut, tambah berapa prodi, termasuk tambah S2 PAI dan tambah juga S3 MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Dan untuk S3 MPI kita bukan hanya yang pertama di Sumbaksel. Saat ini selain yang pertama, baru satu-satunya di luar Jawa se-Indonesia bagi PTKIS. Sudah bukan ngomong Sumbaksel lagi, bukan ngomong Lampung lagi, tapi kata Pak Direktur dulu ketika ngasih izin, nggak tahu sekarang ya, An-Nur ini adalah satu-satunya PTKIS di luar Jawa se-Indonesia yang diberi izin S3. Artinya dari Aceh sampai Papua di luar Jawa tidak ada. Di Jawa pun hanya beberapa. Nah itu, ini cerita nikmat, jadi ya kita syukuri. Walaupun di samping nikmat itu melekat tanggung jawab, ada tanggung jawab di dalamnya. Oleh karena itu ini acara hari ini, pembukaan kuliah pembekalan KKN adalah bagian daripada tanggung jawab kita, bagaimana mengelola perguruan tinggi ini dengan baik, dengan benar. Semua standar proses kita lakukan ya, walaupun penuh dengan kekurangan, tapi kita wajib melaksanakan. Bagaimana caranya supaya kewajiban-kewajiban dalam standar proses ini dapat berjalan terlaksana, sehingga nantinya ketika kita meluluskan mahasiswa memberikan gelar kui pantes. Jangan sampai nanti nggak ikut kuliah bisa lulus, ini kan nggak bener. Kegiatan nggak ikut bisa lulus, ini nggak bener itu kan. Jadi ini perlu saya sampaikan, ini adalah bagian dari standar berproses dalam mengelola perguruan tinggi. Dan alhamdulillah Pak Kapus per tanggal 9 Desember 2022 kalau tidak salah, tanggal 9 Desember, Setaya An-Nur yang transformasi 2017 menjadi Institut Agama Islam An-Nur, pada tanggal 9 Desember 2022 bertransformasi menjadi Universitas Islam An-Nur. Alhamdulillah. Nah ini tahapan-tahapannya ya kita ceritakan. Jadi semua adalah proses, baik proses. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak ujuk-ujuk. Semua berproses. Kenapa? Sini miring. Oh enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Sallallahu Muhammad. Sama, ini saya ceritakan juga bagi teman-teman para mahasiswa ya. Berproseslah kalau kepingin pada posisi tertentu. Jangan tidak berproses, selalu ngomong nanti akan indah pada waktunya. Apanya yang indah? Berproses enggak kok indah, tinggal duduk-duduk, tidur-tidur, indah pada waktunya, tidak bisa. Hidup sendiri adalah proses. Bahkan kita akan dihisap oleh Allah, itu adalah proses hidup kita. Proses hidup kita dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, yang kita lalui itulah yang akan dihisap. Gitu. Jadi jangan malas berproses. Bahkan kenikmatan itu sebenarnya ada di proses. Contoh, kita makan enak-enak. Saya tanya, enaknya itu pas makan apa enaknya itu sesudah makan? Pas makan apa sesudah makan? Kita merasa enak nggak enak itu ketika makan. Ini proses. Sesudah makan itu biasanya rasanya nggak enak malahan. Makan durian kebanyakan, pas makan, begitu habis makan, wah mulai kepalanya puyeng ya kan, mual. Nah itu justru habis makan malah kebanyakan enak. Jadi gimana? Ya nikmatilah proses. Yang namanya jadi mahasiswa itu harus keep on progress,
harus berproses, ada kemajuan, jangan banyak protes. Kalau kita banyak protes jadi nggak nyaman kuliah itu. Perkara sepele aja kita merasanya tidak enak gitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berproses, jangankan yang sepele, yang sulit pun akan kita nikmati karena itu bagian dari proses yang harus kita lalui.